pembatal sholat. Maka ada beberapa yang dicantumkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya terkait dengan pembatal-pembatal sholat, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat, diantaranya adalah seseorang tidak bertaharah, atau yang lebih kita umumkan adalah hal-hal yang membatalkan taharah seseorang, maka itu membatalkan sholat. Contohnya, ada yang keluar dari dua jalan, entah itu depan ataupun belakang, atau hilangnya akal seseorang, atau ketika tidur nyenyak. Maka hal tersebut membatalkan taharah seseorang, wudhu seseorang, maka sholatnya juga batal jika seseorang melakukan hal demikian di dalam sholat. Yang kedua adalah bergeser dari menghadap ke kiblat. Dia menghadap ke kiblat, tapi setelah itu dia mengambil barang dan mengakibatkan tubuhnya berpindah dan tidak lagi menghadap ke kiblat. Dan kondisi dia bukan sedang takut, sedang peperangan, bukan. Maka itu membatalkan sholat setelah seseorang tidak lagi menghadap ke kiblat. Yang ketiga adalah tersingkapnya aurat yang banyak dan dalam waktu yang lama. Maka ini juga membatalkan sholat. Tapi jikalau aurat itu tersingkap sedikit dalam waktu yang sedikit ataupun agak lama, itu tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Kemudian aurat yang terbuka banyak, tapi di waktu yang singkat. Contohnya, ketika angin meniup pakaian seseorang dan menyingkap sarung seseorang sampai membuka pahanya, maka itu semuanya tidak membatalkan salat jikalau itu terjadi tersingkapnya. Aurat tersebut terjadinya dalam waktu yang singkat. Baik. Kemudian, adanya najis. Ketika seseorang ada najis yang menempel di bajunya, kemudian dia tidak bisa membersihkan najis tersebut dalam kondisi sholat, maka hal tersebut membatalkan sholatnya, karena dia wajib sholat dalam kondisi tanpa najis. Kemudian sholat menghadap ke kuburan, itu juga membatalkan sholat seseorang, yaitu hadis dari riwayat Abu Marsad Al-Ghunawi, yang mana Rasulullah SAW melarang seseorang atau kaum muslimin umatnya untuk melaksanakan sholat menghadap ke kiblat, menghadap ke kuburan. Maka sholat yang menghadap ke kuburan, kuburan itu terletak di depan seseorang, maka sholatnya tidak sah dan batal. Adapun jikalau kuburan terletak di kanan atau kiri atau belakang, maka sholat seseorang itu sah dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah berbicara selain masuk dalam kategori dzikir, maka itu juga membatalkan sholat seseorang.